Shalom saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Adapun renungan kita pada malam hari ini terambil dari Yesaya 60 ayat 1 sampai 2. Saya bacakan dari sini. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, adapun tema yang kita angkat pada malam hari ini yaitu pemuda-pemudi Kristen yang berkarya dalam menyatakan kasih Kristus. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, suatu momen yang paling dinantikan oleh kita umat Kristen yaitu menantikan Natal. Yang dimana Natal ini adalah suatu peristiwa di mana kita sebagai umat Kristen memperingati kelahiran juru selamat kita. Merayakan kedatangan Mesias, banyak cara yang kita lakukan orang Kristen untuk merayakan hari tersebut. Beberapa orang mungkin merayakan Natal dengan menyiapkan berbagai macam makanan untuk disajikan kepada orang lain. Dan sebagian lagi mungkin merayakan Natal dengan berpesta dan bersukaria bersama sanak saudara, bahkan bersama sahabat serta kerabatnya. Saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, namun di sini kita tidak berbicara tentang bagaimana kita sebagai orang Kristen untuk merayakan Natal. Tetapi kita akan membahas tentang pemuda Kristen yang berkarya bagi Kristus di hari Natal. Sesuai dengan nats yang kita baca tadi saudara terkasih, kita dapat melihat dengan jelas bahwa Nabi Yesaya menuliskan tentang suatu pernyataan terkhusus kepada pemuda dan pemudi untuk berteguh dan juga dapat berdiri dalam dunia ini sebagai terang, sebagai pelapor, dan bahkan sebagai anak-anaknya untuk menyatakan kemuliaannya di dalam dunia ini. Dalam ayat pertama juga bisa kita lihat saudaraku terkasih bahwa kita sebagai umat Kristen diminta untuk bangkit dan menjadi terang karena kita telah diurapi dengan kuasa Roh Kudus, karena kita telah menerima berkat daripada Kristus dan juga kita telah dianugerahi dengan kemuliaannya. Terlebih lagi pada ayat ini menekankan kita saudaraku untuk melihat dan menimbang dari berbagai situasi serta kondisi anak muda pada zaman sekarang. Kita melihat setiap pribadi di tempat ini pastinya memiliki berbagai macam kemampuan dan berbagai macam talenta. Ada yang bisa bernyanyi, ada yang bisa menari, ada yang bisa bermain musik dan lain-lain. Ada juga yang berasal dari kalangan atas sampai bawah. Nats ini saudaraku dikatakan bahwa setiap orang memiliki kewajiban untuk menggunakan segala hal yang dia miliki untuk melayani dan juga menyatakan kemuliaan Kristus. Kita dapat melihat perumpamaan tentang talenta yang diberikan kepada kita di Injil Matius 25 ayat 14 sampai 30. Nah, setelah kita membaca perumpamaan tersebut saudaraku, kita mengatakan bahwa setiap orang pastinya memiliki bakat serta kemampuan untuk mengembangkan talenta yang telah dikaruniakan kepada kita. Terlebih lagi kemampuan untuk selalu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terlebih lagi saudaraku, kita sebagai remaja dan pemuda memiliki semangat yang berapi-api, memiliki kreativitas dan pemikiran yang masih dapat dikembangkan. Jangan pernah ragu untuk berkarya demi Kristus. Saudaraku, sebagai anak muda kita harus mampu menjalani kehidupan ini melewati rintangan yang ringan sampai yang berat sekalipun. Banyak rintangan-rintangan yang akan kita temui saat kita melayani Tuhan. Mulai dari motivasi yang salah, sikap-sikap yang sombong, dan egois serta rasa bersaing yang akan menghambat kita dalam pelayanan kita. Secara duniawi saudaraku, jika dipikir-pikir, memang di seluruh alam semesta ini tidak ada yang namanya gratis. Semua hal berbayar
dan harus mengeluarkan uang. Bahkan sekalipun ketika kita melakukan pelayanan, setidaknya pasti saudara-saudari mengeluarkan uang bensin dan uang-uang yang diperlukan saat pelayanan. Tetapi sadarkah kita selama ini Tuhan telah memberikan nafas kehidupan kepada kita hingga saat ini. Dan ketika kita dituntut dalam melakukan pelayanan, kita masih menolaknya? Jika kita memikirkan dengan logika, siapakah kita ini, saudaraku? Sudah hebatkah kita? Sudah luar biasakah kita? Sehingga kita diminta untuk melayani, kita masih menolaknya? Jika Tuhan kita adalah Allah pada masa PL, maka musnahlah kita, saudara-saudariku. Dengan hal yang seperti itu saja kita dapat melaksanakannya. Masa untuk Tuhan saja dapat berlaku demikian? Akan tetapi kalau untuk pasangan kita, kalian mampu dan menyatakan hal seperti ini. Kalian pasti pernah menyatakan seperti ini kepada pasangan kalian. Sayang, aku tuh benar-benar cinta dan sayang sama kamu. Aku siap menemanimu sampai akhir hidupmu. Kalian pasti pernah mengatakan itu kepada pasangan kalian. Tetapi pernahkah Anda mengatakan, Tuhan, karena cinta kasih-Mu kepadaku, pakailah aku sebagai alat-Mu hingga akhir usiaku. Pernahkah kita mengatakan seperti itu? Pernahkah saudara-saudara mengatakan seperti itu? Janganlah kita memikirkan apa yang kita perlukan dan apa yang kita butuhkan untuk melakukan suatu pelayanan, saudaraku. Jalanilah apa yang ada di hadapan kita, karena kita berserah dan menyerahkan diri kita dan juga menyerahkan segala hal yang ada di hadapan kita. Kita tidak akan mengalami kesusahan. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Terlebih lagi, kita selalu melakukan perintah dan kehendak-Nya. Seperti ada tertulis dalam Injil Matius 7 ayat 7 sampai 11. Segala sesuatu yang kita minta, ketika kita benar-benar menyerahkan hidup kita, dalam semua itu akan terwujud. Tetapi dalam konteks ini, saudaraku, kita tidak hanya meminta, kita harus bekerja dalam mewujudkannya. Kita harus berusaha. Karena apa, saudaraku? Iman tanpa perbuatan adalah mati. Maka dari itu berdoalah dan bekerjalah, maka semua yang kita butuhkan akan terpenuhi. Oleh sebab itu, saudara-saudari yang terkasih sekalian, hendaklah kita semua, terkhusus muda-mudi di tempat ini, memanfaatkan apa yang kita miliki, menggunakan apa yang kita kuasai dalam menyukseskan pelayanan kita. Tetapi Tuhan melihat ketulusan dan juga keteguhan iman kita dalam menjalani kehidupan kita. Gunakanlah talenta yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Berdayakan itu dan kembangkanlah itu dan berkaryalah agar kemuliaan Tuhan semakin besar dan nyata di muka bumi ini. Sekian renungan kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.